Kajian penyejuk hati. Inna yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, semangat itu jangan sampai kebablasan. Karena kadang-kadang kita itu saking semangatnya tadarus, pasang toa kenceng-kenceng di masjid gitu loh. Iya, sampai larut malam lagi. Iya. Ya kalau tadarus itu cukuplah dengan kalau memang harus pakai pengeras, sound, ya sound dalam masjid saja. Tanpa harus kita keluar. Begitu. Atau kalau cukup tanpa sound itu kan ya cukup. Kita harus membaca bareng-bareng di masjid. Atau cukup sound kecil. Jangan sampai kita terjebak Ramadan ini pada hal-hal yang sifatnya hanya apa ya? Justru pemenuhan nafsu. Iya banyak ya Gus. Puasa ini kan tujuannya adalah untuk menahan nafsu, bukan untuk justru mengumbar nafsu. Iya. Karena ya Ramadan memang implikasinya dengan syiar seperti itu juga ada implikasi ekonomi ya tentu. Ya, oke. Ya ketika kita tiba-tiba melihat di mall, tiba-tiba semua berkerudung, tiba-tiba semua pakai peci, tiba-tiba banyak pohon Lagu-lagu religi juga. Oh, pohonnya nggak ada Gus. ada pohon kurma. Ya. Tiba-tiba di dalam mall kok ada pohon kurma. Ada kubah masjid. Ada kubahnya, ada unta dongkrok di masjid. Ini kan berarti mau Ramadan ya. Oke. Itu berarti rezeki. Oh, itu kayak rezeki. Rezeki bagi apa ya teman-teman dekorasi, teman-teman Kreator ya. kreator, entertain, tiba-tiba bikin kegiatan. Ini jobnya lumayan ini Ramadan kita bikin konten-konten kegiatan Ramadan ya. Ya enggak apa-apa itu dampak. Tetapi jangan itu menjadi tujuan ya. Ramadan tujuannya adalah untuk kita memperbanyak pahala ibadah, bukan untuk memperbanyak hal-hal yang bersifatkan duniawi. Jadi Ramadan itu kan 1 bulan penuh kita tadi. Ya. Kita menyelam di lautan maghfirah. Dalam hidup kita kan 12 bulan ya Mas ya. Iya Gus. 11 bulan sudah kita habiskan untuk urusan-urusan duniawi. Dari yang mulai bisnis, dari yang mulai bekerja, politik, budaya, macam-macam. Ya. Sosial. 11 bulan loh coba. Kita hanya menyisihkan waktu 1 bulan aja masa nggak mampu sih? Coba hal-hal yang kayak gitu mulai dihilangkan dikit-dikit gitu loh. Kita kurangin dikit-dikit. Meski ya nggak full ya, kita tetap harus bekerja kan di bulan Ramadan karena juga kita butuh untuk persiapan Lebaran. Tapi ojo ngoyo-ngoyo gitu loh. Kadang-kadang kita nggak ngejar khatam berapa, tapi ngejar rotinya bisa laku berapa bal. Iya. Itu awal Ramadan mulai start gitu. Iya. Udah mempeng banget ya. Mempeng banget kita bikin kue Lebaran. Iya. Mempeng banget kita jualan baju Lebaran. Targetnya pokoknya besok ini kita harus laku 1 ton lah. Nggak pernah target kita harus khatam berapa gitu loh. Iya. Yang harus kita target itu. Minimal dalam 1 bulan ini kita khatam 1 kali lah. Kalau khatam 1 kali berarti perharinya 1 juz. Iya. One day 1 juz. Ya syukur-syukur bisa 2 kali. Sehari bisa 2 juz. Syukur-syukur bisa 3 kali. Minimal 3 kali lah. Dalam 1 bulan ini bisa khatam Al-Quran. Karena sebaik-baiknya amalan dilakukan di bulan suci Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu amalan yang paling baik di bulan Ramadan. Ya. Dahlah, enggak usah macam-macam.
baca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Itu pahalanya luar biasa. Karena ini adalah bulan Nuzulul Quran. Ini yang harus kita sambut bersama-sama. Ya. Ya, cuman saya juga ngingetin lagi, Ya. semangat itu jangan sampai kebablasan. Karena kadang-kadang kita itu saking semangatnya tadarus, pasang toa kencang-kencang di masjid gitu loh. Iya. Sampai larut malam lagi ya. Iya. Ya kalau tadarus itu cukuplah dengan kalau memang harus pakai pengeras, sound, ya sound dalam masjid saja. Tanpa harus kita keluar. Begitu. Atau kalau cukup tanpa sound itu kan ya cukup. Kita tadarus membaca bareng-bareng di masjid. Atau cukup sound kecil. Karena kalau kita pakai sound system keluar lebih dari jam 9 malam, kasihan tetangga-tetangga. Begitu. Karena tidak semua orang sama dengan kita. Ada yang mungkin jam 8 harus tidur. Karena apa? Karena jam 2 malam dia kerja shift malam. Begitu. Jam 2 malam dia harus berangkat ke pasar. Maka dia habis isya langsung tidur. Jadwalnya seperti itu. Gitu kan? Kalau kita baca Al-Quran kenceng-kenceng, kan kasihan. Gitu loh. Yang kedua juga memang ada orang-orang yang ya butuh keheningan. Maka membaca Al-Quran itu bagus hukum asalnya, berpahala. Ya. Tetapi membaca Al-Quran bisa jadi makruh. Oh, begitu ya. Al-Qurannya bagus, tapi mungkin waktunya yang tidak tepat. Oke. Waktunya yang tidak tepat. Terus tempatnya juga nggak pas. Nah itu baca Al-Quran hukumnya seperti itu. Oke. Al-Quran itu berpahala ketika kita baca di tempat yang pas, pada waktu yang pas. Itu loh. Kalau dia membaca Al-Quran, tempatnya nggak pas. Ya mohon maaf, dia membaca Al-Quran di tempat mandi, kan nggak pas. Oke. Sekarang juga ada yang membaca Al-Quran di tengah-tengah jalan. Iya, guys. Di jalan raya membaca Al-Quran. Mengganggu orang lalu lalang lewat ini. Iya. Ya secara siar monggo lah, tapi kok ya gimana gitu loh. Gitu. Di trotoar, demonstratif baca Al-Quran gitu kan. Mbak ya di masjid, di musola kan banyak juga. Ya. Itu soal tempat. Yang kedua soal waktunya. Waktunya. Kalau dia baca Al-Quran jam 10 malam, terus dia pakai sound system, lah ini bisa makruh, bahkan mungkin bisa haram. Haramnya itu bukan Al-Qurannya loh. Bukan. Tetapi perilaku kita yang nggak pas, nggak bener. Karena baca Al-Quran dengan toa yang keras-keras. Jadi tarhim, kalau malam itu. Ada ya. Tarhim itu ya menjelang subuh lah, jam 4 itu. Baca Quran. Tapi kadang-kadang saking semangatnya tadarus, jam 1 malam udah dibunyiin. Niat apa yang gugah wong sahur. Gitu. Lo yang gugah ke jam 1 tekan jam 3. Pakai toa. Iya. Iya kalau dia baca Al-Quran sendiri, mending. Dia nyetel Quran. HP. Murotal HP. Oke. Taruh di mic. Setelah itu yang bunyiin tidur lagi. Ini Ya kan dengerin malah kebangun ya. ganggu ini. Ganggu orang istirahat itu loh. Nah ini juga harus dipertimbangkan itu loh. Dipertimbangkan. Berbeda kalau memang tradisi masyarakatnya seperti kita lihat di Tarim, di Suriah sana itu masyarakat malam nggak pernah tidur. Dan malam suara Al-Quran terus berbunyi. Itu sudah menjadi kelaziman. Ya. Sudah menjadi kelaziman. Seperti di Masjidil Haram, itu tarawehnya 1 juz, bahkan mungkin ada yang berapa juz. Itu masyarakatnya memang sangat-sangat niatnya sama, tujuannya sama. Nah, tapi kalau kita hidup di komplek perumahan, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majmuk, apalagi ada yang non-muslim, kita harus menjaga itu. Karena kita tidak hanya punya kewajiban hablum minallah, berbaik-baik kepada Allah, tetapi kita juga harus hablum minan nas. Kita harus menjaga
hubungan kebaikan kita terhadap sesama. Ini yang harus kita pertimbangkan.